Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait masalah nasional UEFA National Leagues, yang mana pertandingan pada tadi malam yaitu pertandingan di kelas A juga, di kelas A di grup kedua kalau nggak salah ya, antara Polandia melawan Belanda. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak mengenai Belanda daripada Polandia. Karena apa? Karena pertama, saya pribadi selaku fans dari tim nasional Belanda. Yang kedua, adanya regenerasi dari timnas Belanda yang mungkin bisa membuat tim ini untuk masa depan lebih cerah. Yang ketiga, ketidakhadiran atau ketidakadanya pelatih utama membuat timnas Belanda seperti yang kita lihat atau yang kita akan jelaskan nantinya. Ya. Kalau kita melihat pertandingan pada tadi malam, teman-teman, saya melihat bahwa Belanda pada tahun ini atau kurang lebih 2 tahun terakhir, 3 atau 2 tahun terakhir, Belanda mengalami regenerasi. Walaupun regenerasinya cukup lambat, ketika mereka sudah kehilangan banyak pemain bagus yang sudah menua, mereka merupakan timnas yang regenerasinya lambat. Kenapa? Karena kita tahu di tahun 2010 waktu Belanda melaju sampai ke final Piala Dunia, itu diisi oleh pemain-pemain kelas dunia. Sebut saja Arjen Robben, sebut saja Sneijder, terus Van Bronckhorst. Itu merupakan pemain-pemain yang mana mampu memberikan pembeda di timnas Belanda. Namun berjalannya waktu, Piala Euro 2012, terus Piala Dunia 2014 yang mana juga Belanda mampu sampai kepada semifinal yang akhirnya kalah adu penalti lawan Argentina, yang mana juga pemainnya diisi oleh alumni Piala Dunia 2010 yang sudah menua tentunya, seperti Arjen Robben sama Sneijder pada waktu itu. Ini membuat kita berpikir selaku fans dari timnas Belanda, kita berpikir apa iya akan memainkan pemain-pemain ini terus? Apakah tidak ada regenerasi? Itu yang kami pikirkan para fans terhadap timnas Belanda. Alhasil, regenerasi mulai ada, namun pencapaian di level Eropa maupun di level dunia menurun. Sebut saja Euro 2016. Bahkan Belanda kalah sama Turki di fase grup Euro 2016. Karena pada saat fase grup Euro 2016, Belanda menempati peringkat ketiga sehingga tidak mampu lolos untuk ke partai final ke partai fase grup di Euro 2016. Mereka hanya mampu di kualifikasi saja. Ini menandakan bahwa generasi dari Belanda patut dipikirkan. Siapa-siapa saja yang akan menjadi pemain hebat untuk timnas Belanda. 2018 terjadi lagi, di mana 2018 Belanda juga tidak mampu untuk berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2018. Alhasil mereka tidak mampu untuk mengikuti turnamen 2018 Piala Dunia. Akhirnya di 2019 Belanda mulai ada peningkatan atau mulai ada regenerasi pemain. Sekarang di eranya Memphis Depay, Wijnaldum, terus De Jong, De Ligt, Van Dijk, De Vrij. Ini sudah menandakan bahwa ada kebangkitan dari Belanda. 2019 pemain ini sudah terbentuk, di mana 2019 Ronald Koeman ditunjuk sebagai pelatih kepala dari timnas Belanda. Dengan menerapkan pelatihan dari Ronald Koeman, yang mana juga merupakan pemain Belanda pada masanya, pemain yang cukup bagus di Belanda pada masanya, ini membuat Ronald Koeman mampu memberikan suatu efek kepada timnas Belanda melalui
regenerasinya. Bahkan di UEFA Nation League 2019 Belanda mampu melaju ke final melawan Portugal dan bahkan kalah 1-0. Ini menandakan bahwa keseriusan timnas Belanda dalam menghadapi lawan-lawan di Eropa. Apakah sekarang sudah memenuhi target pemain-pemain dari Belanda? Saya bisa bilang belum, karena pemain-pemain dari timnas Belanda masih terbilang cukup mediocre. Tidak ada sekelas pada saat ada Ruben ataupun Sneijder pada waktu itu. Di timnas Belanda sekarang hanya mengandalkan beberapa pemain bintangnya saja untuk berkiprah dan membantu tim. Nah, kita akan bahas untuk National Leagues, UEFA National Leagues pada pertandingan tadi malam. Kalau kita berkaca kepada pertandingan tadi malam dengan yang mana pelatih kepala Ronald Koeman tidak ada karena sudah beralih menjadi pelatihnya Barcelona. Terus tidak adanya dukungan penonton di stadion, itu jadi pengaruh juga. Terus strategi dari suksesor dari Ronald Koeman belum menyatu padu. Kita sebut saja, kalau kita gak usah bahas Polandia ya, karena Polandia tentu jelas yang pemain yang bisa kita kenal hanya beberapa pemain seperti Arkadiusz Milik, terus Krzysztof Piatek, Robert Lewandowski, walaupun Robert Lewandowski tidak dipanggil karena masih liburan ya. Terus Szczęsny, hanya pemain-pemain sekaliber itu saja, Glik gitu kan, hanya sekaliber itu saja. Namun tidak sekelas atau tidak setenar namanya seperti timnas Belanda. Namun permainan dari Polandia kalau kita lihat tadi malam sama Belanda itu sama-sama aja. Bahkan kelas sama-sama kelas mediocre. Kalau misalnya diadu sama Jerman, kita ngomongin Belanda ya. Belanda untuk tim Belanda seperti itu diadu sama Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, mungkin masih di bawah levelnya. Kenapa? Karena pemainnya banyak yang ya bisa kita lihat lah. Dari posisinya saja 4-3-3-nya Belanda, di mana 4 posisi backnya Belanda tidak ada regenerasi untuk back kiri, sehingga Nathan Ake ditempatkan di kiri. Di lini tengahnya ada Veerman dari Ajax sama Van Dijk dari Liverpool. Van Dijk kita tahu ya kualitasnya memang bagus. Terus kirinya ada Hector, pemain dari Atalanta. Ditambah lini tengah, tiga midfieldernya, di mana ada De Jong yang mana fleksibel. Mungkin dari beberapa pemain yang diturunkan tadi malam, yang cukup menonjol cuma 2 atau 3 lah, Van Dijk, De Jong sama Depay. Kalau di lini tengah ada De Jong, ada Maderon, yang mana Maderon mungkin teman-teman yang lain masih belum kenal. Maderon adalah pemain dari Atalanta. Terus ada Wijnaldum kita tahu pemain dari Liverpool. Ditambah lini depan mereka ada Depay, ada Brinkridge, winger dari Tottenham, terus ada Promes. Kita lihat di bangku cadangan juga tidak ada yang spesial. Ada Babel, ada Van de Beek mungkin yang sudah naik daun namanya gara-gara direkrut oleh Manchester United. Tapi Van de Beek itu teman-teman, ketika diturunkan tadi malam, permainannya itu biasa-biasa aja, kelas mediocre, tidak sespesial seperti De Jong, tidak sespesial seperti Wijnaldum bahkan menurut saya Van de Beek sama Wijnaldum lebih bagus Wijnaldum daripada Van de Beek pada pertandingan tadi malam. Ditambah lagi bagusnya permainan dari Frenkie De Jong. Ini menandakan bahwa perlu adanya kepaduan. Mungkin tidak adanya Koeman membuat permainan dari Belanda ini sedikit terbengkalai. Kalau kita lihat dari babak pertama saja, di babak pertama seakan-akan keburu. Pemain-pemain dari Belanda keburu. Setelah satu passing, pemain yang diberi passing
atau pemain yang menerima passing itu sulit untuk memassing kepada pemain yang di sekitarnya, karena mereka sudah bergerak dan bergeraknya itu ke belakang pemain lawan, sehingga permainan dari Belanda akhirnya pun seakan-akan terbengkalai. Setelah umpan passing kepada lini sayap, akhirnya umpan ke belakang. Karena apa? Karena tidak ada kreativitas. Praktis yang hanya ada kreativitas adalah Frenkie de Jong di lini tengah. Dia yang mampu untuk mengontrol lini tengah. Sedangkan lini depan, Depay banyak menggiring bola, Promise lah yang banyak lewati 1-2 pemain yang ujung-ujungnya tidak mampu untuk memberikan crossing atau terupas kepada strikernya. Ini menandakan bahwa perlu adanya kekompakan lagi untuk timnas Belanda. Saya sebagai fans melihat pertandingan tadi malam itu seakan kurang puas. Tidak seperti mana Belanda bermain di 1 dekade terakhir. Tapi gak apa-apa, mungkin ini adalah regenerasi Belanda dengan cara sistem barunya Belanda, dengan 4-3-3-nya dan permainan one to pass passing dengan kombinasi lini sayap yang lincah serta memiliki tendangan-tendangan yang akurat. Kita patut tunggu, kita tidak perlu khawatir kepada timnas Belanda karena kita selaku fansnya, tapi kita tetap dukung bahwa ini adalah tim yang mampu untuk memberikan efek kejut kepada tim Eropa, bahkan tim dunia. Kita harus yakin. Mungkin itu saja bicara bola pada kesempatan ini mengenai timnas Belanda. See you guys.